Atmau pam yen sarwatra samam pasyati yu Arjuna sukam wayadi wadukam sayogi paramomata. Artinya, yogi yang dianggap tertinggi adalah yang melihat di mana-mana sama Atman itu sebagai Atmannya sendiri. Wahai Arjuna, baik dalam suka maupun dalam duka. Om Swastiastu. Pada video kali ini akan membahas materi kelas 8, yaitu sifat Atman dalam Bhagavad Gita. Pembahasannya meliputi pengertian Atman, sifat-sifat Atman, sloka-sloka terkait Atman, dan upaya-upaya mengenal Atman sebagai sumber hidup. Sebelum lanjut, silakan dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini. Secara etimologi, Atman berasal dari bahasa Sanskerta, dari akar kata an yang artinya bernafas. Jadi segala sesuatu yang bernafas memiliki Atman. Atman juga diartikan sebagai percikan kecil dari Parama Atman atau Sang Yang Widi. Dengan adanya Atman inilah sehingga makhluk menjadi hidup. Sehingga Atman dikatakan sebagai sumber hidup semua makhluk hidup. Atman dalam tubuh manusia disebut Jiwatman, dan Atman dalam tubuh binatang disebut Janggama, sedangkan Atman dalam tubuh tumbuh-tumbuhan disebut Stawara. Sesungguhnya Atman memiliki sifat yang sama dengan Brahman atau Tuhan, yaitu berada di mana-mana, tidak terikat ruang dan waktu, maha mengetahui, tidak berbuat dan tidak menikmati. Namun Atman yang berada dalam diri manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan tidak memiliki sifat yang sama dengan Brahman atau Tuhan, karena Atman telah terpengaruh oleh avidya atau kebodohan. Atman yang avidya akan terbelenggu oleh badan, indria, ahamkara, manas, budi, dan cita, serta sifat keduniawian sehingga tidak dapat mengetahui jati dirinya. Dalam kitab Bhagavad Gita dijabarkan mengenai sifat-sifat Atman, yaitu 1. Acedya, artinya Atman tidak terlukai oleh senjata. 2. Adahya, artinya Atman tidak terbakar oleh api. 3. Akledya, artinya Atman tidak terkeringkan oleh angin. 4. Acesya, artinya Atman tidak terbasahkan oleh air. 5. Nitya, artinya Atman bersifat abadi. 6. Sarwagata, artinya Atman ada di mana-mana. 7. Stanu, artinya Atman tidak berpindah-pindah atau tetap. 8. Acala, artinya Atman tidak bergerak. 9. Avyakta, artinya Atman tidak terlahirkan. 10. Acintya, artinya Atman tidak terpikirkan. 11. Avikara, artinya Atman tidak berubah. 12. Sanatana, artinya Atman selalu sama dan kekal. Atman memiliki 3 fungsi, yaitu 1. Atman sebagai sumber hidup cita. Cita adalah sukma sarira atau badan halus atau alam pikiran, meliputi pikiran, perasaan, dan intuisi. 2. Atman bertanggung jawab atas baik buruk segala karma yang telah dilakukan. Dan 3. Atman sebagai sumber hidup dari stula sarira atau badan kasar, meliputi darah, daging, tulang, lendir, otot, sumsum, otak, dan sebagainya. Sloka yang menjelaskan tentang keberadaan dan hakikat Atman terdapat dalam kitab Weda seperti Bhagavad Gita, Weda Parikrama, Slokantara, dan Bhisma Parva. Berikut dijelaskan beberapa sloka terkait dengan Atman.
Dalam Bisma Parwa disebutkan, kadirupa Sang Hyang Aditya yan prakasa niking sarwa loka, mangkana te Sang Hyang Atma yan prakasa naken iking sira, marganya wenang ma prawarti. Artinya, seperti rupa Sang Hyang Aditya yang menerangi alam semesta, demikianlah Atman yang menerangi badan. Atmanlah yang menyebabkan kita berbuat. Dari sloka ini dapat dipahami bahwa Atmanlah yang menjadi sumber hidup dari semua makhluk hidup. Dengan adanya Atman dalam tubuh akan menyebabkan kehidupan atau menerangi badan. Dan semua yang telah dihidupkan oleh Atman akan terikat oleh karma, yaitu berbuat. Dalam Bhagavad Gita bab 6 sloka 31 disebutkan bahwa Sarva bhutastitam yomam bhajati ekatvam astita sarvata vartamanopi sayogi mai vartate. Artinya, dia yang memuja aku yang bersemayam pada semua insan dengan tujuan menunggal, yogi yang demikian itu dapat tinggal di dalam diriku, walau bagaimanapun cara hidupnya. Dari sloka ini dapat dipahami bahwa seorang yogi yang mencari Tuhan, berbakti dan memuja kepada Tuhan yang ada pada setiap makhluk sebagai disiplin diri, maka yogi tersebut akan mencapai moksa atau bersatu dengan Tuhan atau tinggal di dalam diri Tuhan. Dalam Bhagavad Gita bab 6 sloka 32 disebutkan, Atmaupam yen sarwatra samam pasyati yu Arjuna sukam wayadi wadukam sayogi paramo mata. Artinya, yogi yang dianggap tertinggi adalah yang melihat di mana-mana sama Atman itu sebagai Atmannya sendiri. Wahai Arjuna, baik dalam suka maupun dalam duka. Dari sloka ini dapat dipahami bahwa untuk menjadi yogi yang terbaik yang diperlukan adalah menyadari bahwa Atman yang bersemayam dalam semua makhluk hidup sama dengan Atman dalam dirinya, walaupun dalam keadaan senang maupun menderita. Dengan menyadari hal ini, maka para yogi akan selalu melakukan perbuatan baik kepada semua makhluk. Karena berbuat baik kepada semua makhluk, sesungguhnya telah berbuat baik kepada dirinya. Karena semua Atman sama. Upaya mengenal Atman sebagai sumber hidup ini dimaksudkan bahwa bagaimana manusia berusaha untuk bisa mengetahui jati diri sang Atman dan mengurangi keterikatan Atman dengan duniawi. Adapun upaya yang dapat dilakukan manusia untuk mengenal Atman sebagai sumber hidup adalah 1. Melalui jalan karma yoga, yaitu kerja atau berbuat tanpa pamrih, kerja dengan tulus, kerja atas dasar kewajiban, dan kerja berdasarkan kebenaran dharma. Bentuk nyata dari karma yoga ini adalah dengan menolong orang lain tanpa mengharapkan balasan atau hasil atau pamrih, berdana punya, ngaya, menjaga kelestarian alam, dan sebagainya. 2. Melalui jalan bhakti yoga, yaitu mengenal Atman melalui jalan cinta kasih yang tulus. Berbakti yang taat kepada Tuhan dengan menjalankan dharma dan mencintai semua ciptaannya. Karena Tuhan adalah sumber dari Atman, dan pada semua ciptaan Tuhan ada Atman di dalamnya. 3. Melalui jalan jnana yoga, yaitu mengenal Atman dengan cara mempelajari pengetahuan tentang Atman dan semua pengetahuan, baik pengetahuan
Parawidya atau ilmu pengetahuan tentang kerohanian atau ketuhanan, maupun pengetahuan aparavidya atau ilmu pengetahuan tentang duniawi yang dapat membantu manusia menjalani kehidupan di dunia. 4. Melalui Raja Yoga, yaitu mengenal Atman dengan melakukan disiplin diri dalam melaksanakan ajaran Astanga Yoga. Disiplin diri ini bertujuan untuk mengendalikan diri dari godaan atau keterikatan manusia akan duniawi. Contoh pelaksanaan jalan Raja Yoga ini adalah dengan mengendalikan diri tingkat jasmani atau panca yama brata dan pengendalian diri tingkat rohani atau panca niyama brata, asanas, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana, dan samadhi. Demikian video kali ini. Jika suka silahkan klik like, subscribe, dan share video ini. Suksema. Om Santi.